Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Suherman. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Campaka Mulia, Kabupaten Cianjur, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 di LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 8 yang berjudul menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong kepada Saudara Agung untuk menyiapkan dan memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Terima kasih untuk Saudara Agung. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan pada hari ini, nanti selama kita pembelajaran berlangsung, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan pemahaman untuk kita semua. Amin. Sebelum Bapak melanjutkan, kita absen terlebih dahulu. Yang hadir acungkan tangan ya. M. Taufik Hidayat. M. Yukia. M. Sahril. M. Yasir Fahmi. Nadia Maulidia Putri. Nina Jaskia. Naila Adawiyah. Nur Aini. Rismawati. Ripaldi. Pelajaran yang kemarin ya anak-anak, kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita itu ada berapa kemarin? Ya. Dan Nabi Muhammad itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama sifat sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga yang keempat tabligh. Nah, pada pertemuan bab 3 ini kita akan membahas amanah dan jujur, yaitu sidik. Berarti kita akan mempelajari sifat Nabi Muhammad SAW yang berupa sidik dan amanah. Tentunya kalian sudah mempunyai pemahaman di benak kalian atau teori-teori tentang sifat Rasulullah, yaitu sifat amanah dan sidik. Tujuan pembelajaran kali ini di dalam bab 3 ini meliputi yang pertama menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Yang kedua menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Dan yang ketiga menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Kalian diharapkan bisa menyelesaikan sebuah persoalan.
Persoalan itu kalian jawab, pahami, nanti diskusikan dan simpulkan secara berkelompok. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, saya lanjutkan. Kita ice breaking dulu. 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1, 2, 3. Yes, cool. Pembahasan dalam PPT ini mencakup pengertian amanah dan jujur, pentingnya amanah dan jujur, yang ketiga macam-macam amanah, yang keempat menerapkan perilaku amanah dan jujur, yang kelima hikmah sifat amanah dan jujur bagi generasi muda. Ini yang pertama, amanah. Amanah itu dibagi kepada 3 bagian. Amanah tanggung jawab sebagai makhluk Allah. Yang keduanya kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia. Dan yang ketiga tanggung jawab terhadap nikmat dalam diri sendiri. Jujur juga dibagi ada 3 ya. Yang pertama, jujur itu lahir dari 3 perkara, yaitu dari pikiran, dari yang kedua dari perkataan, dan yang ketiga perbuatan. Bisa iman meningkat, yang pertama, yang kedua memperoleh kebaikan di dunia, yang ketiga terhindar dari sifat munafik, yang keempat hidup tenang dan bahagia, yang keenam dipercaya banyak orang, dan yang keenam di akhirat masuk surga. Pengertian amanah dalam bahasa Arab yaitu amanatan, aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Amanah berarti sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Amanah secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaiknya orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Bacalah rangkaian pantun tersebut, kemudian buatlah sebuah puisi berdasarkan isi pantun tersebut. Nah, ini pantunnya, bisa dilihat di layar. Nah, silakan. Ini pantunnya, pantun tentang virus corona. Kalian baca, langsung kalian buat puisi tentang isi pantun tersebut. Jujur dan tanggung jawab. Tugas datang jangan ditunda. Kerjakan dengan niat yang nyata. Jujur dan tanggung jawab bersama menjadi bekal menuju surga. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih buat Risma. Selanjutnya Sipa. Silakan Sipa. Jaga diri, jaga hati. Masker dipakai, jarak dijaga. Bersih diri, niat pun terjaga. Hati jujur, langkah bahagia, hidup berkah penuh makna. Terima kasih Sipa. Tepuk tangan. Selanjutnya yang di depan. Guru memberi ilmu sejati. Murid menyerap dengan hati murni. Amanah dijaga sepenuh jiwa. Ilmu pun jadi berkah selamanya. Sudah, terima kasih.
Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan bagaimana pandangan kalian? Karena memiliki sifat jujur dan amanah. Ya. Sadar bahwa uang itu bukan milik mereka, sehingga wajib dikembalikan kepada pemilik jasa. Selain itu, mereka Kata kuncinya pribadi berintegritas, amanah, dan jujur. Sosok Mujeni dan Egy Sandi adalah contoh pribadi yang berintegritas. Mereka adalah pribadi yang amanah dan jujur dalam menjalankan tugas. Karena sifat amanah dan kejujuran yang dimilikinya, mereka memilih melaporkan temuan uang dengan jumlah yang sangat besar untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak berhasrat untuk memilikinya sendiri. Selanjutnya Bapak ada video ya. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, setelah kalian melihat video tadi, silahkan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok masing-masing. 1. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 2. Amanah kepada sesama manusia. Kelompok 3. Amanah kepada diri sendiri. Dan kelompok 4, ciri-ciri berperilaku amanah. Diskusikan, setelah itu presentasikan di depan kelas. Kelompok 4 ya. Ini kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Manusia sebagai hamba Allah memiliki kewajiban untuk taat, beribadah, dan menjaga kepercayaan yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Bentuk-bentuk amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menjalankan ibadah dengan tulus dan konsisten. Menunaikan sholat, berpuasa, berzakat, dan ibadah lainnya dengan sungguh-sungguh, bukan karena ingin dipuji orang lain. 2. Menjaga nikmat dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan tubuh, waktu, ilmu, dan rezeki yang Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk maksiat. 2. Menepati janji, tidak mengingkari janji yang sudah membuat kepada teman, guru, orang tua, atau siapapun. 3. Bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatan, melaksanakan tugas sekolah, pekerjaan, atau jabatan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyelewengkan amanah. 4. Pikiran dan perkataan dan perbuatan, tidak bohong, menipu, atau berbuat curang terhadap orang lain. 5. Tidak mengambil hak orang, menjauhi perbuatan seperti mencuri,
bersih dan penipuan karena itu berarti mengkhianati kepercayaan. Kesimpulannya, amanah kepada sesama manusia berarti dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan orang lain dalam segala bentuk hal seperti yang Allah berikan seperti tubuh, akal, waktu, dan hati dengan cara yang baik, benar, dan bermanfaat. Artinya, seseorang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk amanah kepada diri sendiri, serta menjaga kesehatan dan kebersihan diri tidak merusak tubuh dengan kebiasaan buruk seperti merokok, malas bergerak, atau makan sembarangan. Satu cara berperilaku amanah. Kitab amanah berarti mampu menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Berikut beberapa cara untuk menumbuhkan dan menerapkan perilaku amanah. 1. Menepati janji. Jika sudah berjanji, kita harus berusaha menepatinya dan tidak mengingkari. 2. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kita harus menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Tidak menjaga titipan orang lain, tidak membuka atau menggunakan barang yang dititipkan dan mengembalikannya dalam keadaan baik. 4. Tidak menyalahgunakan kepercayaan. Jika dipercaya memegang uang jabatan atau tugas penting, gunakan dengan benar dan tidak untuk kepentingan pribadi. 5. Bersikap disiplin dan dapat diandalkan. Orang amanah selalu tepat waktu, bertanggung jawab, dan tidak menunda kewajiban. 2. Cara berperilaku jujur. Sikap jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan tanpa menipu atau berbohong. Berikut cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berkata benar meskipun sulit. Tidak berbohong untuk menyembunyikan kesalahan atau menjadi keuntungan. 2. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jika melakukan kesalahan, akui dengan lapang dada dan perbaiki. Tidak menyontek atau meniru karya orang lain. Saat ujian atau membuat tugas kerjakan dengan kemampuan sendiri. 4. Mengembalikan barang yang bukan milik sendiri. Jika menemukan sesuatu, serahkan kepada pemiliknya atau laporkan kepada guru atau petugas. 5. Tidak menipu dalam jual beli atau pergaulan. Dalam kegiatan apapun, jaga kejujuran agar orang lain percaya kepada kita. Kesimpulannya, amanah menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab dengan benar, jujur berkata dan berbuat sesuai dengan. Kalau sudah mengerti apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Ya. Amanah dan jujur. Ya. Sudah paham, memahami tentang amanah dan jujur? Sudah. Ya. Baik, untuk itu pembelajaran tentang amanah dan jujur dicukupkan sekian. Dan untuk selanjutnya ada tugas individu, kerjakan di rumah dan kumpulkan di minggu depan. Contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Tugasnya itu ya.
ditulis ulang kembali contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Baik, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas pembelajarannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.